dari dinas ya? Ya, kami itu kenapa lebih lama karena lebih banyak memasuki ibadah, sentra-sentra Iya, iya. ibadah kan. Jadi ngaji, tahfiz itu dimasukin situ semua. Oh iya. Oke, udah bisa dimulai kayaknya udah direkam. Boleh? Ayo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Desap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih, Pak Desap? Alhamdulillah Bu, sehat. Tapi sepertinya ada pemikiran yang lain ini. Ya Bu, ada yang mengganggu pikiran saya Bu. Oh iya. Yang ngomong-ngomong, Pak Desap tadi bicara ingin ada sesuatu yang disampaikan seperti itu. Iya Bu, kami mau mau berbicara sama Ibu masalah tentang pembelajaran lah di sekolah kami Bu. Masalah, oh jadi, Ya masalah teman sejawat saya Bu. Teman oh sejawat ya. saya, anak saya ditegur oleh kepala sekolah Bu. Oh jadi permasalahannya Bapak tentang teman sejawat. Sehingga Iya, Bapak ditegur oleh kepala sekolah seperti itu. iya Bu. Baiklah, baiklah. Dari percakapan kita ini, apa harapan Bapak yang bisa dicapai setelah kita melakukan percakapan ini, Pak? Atau setelah kita berbincang-bincang pada hari ini? Ya saya berharap Bu, penyelesaian ini bisa diselesaikan dengan baik dan penyelesaian dengan kepala sekolah juga baik Bu, termasuk juga dengan teman sejawat saya. Karena memang nggak enak sekali Bu ditegur oleh kepala sekolah. Padahal saya dengan teman sejawat saya dengan Pak Catur tuh ya hanya bercanda seperti biasa Bu. Jadi makanya jadi perasaan saya tuh nggak enak dimarahi di depan guru-guru oleh kepala sekolah gitu. Baiklah, baiklah. Jadi Pak Desap ingin supaya mendapatkan solusi ya Pak, agar Iya tidak Bu, benar Bu. ditegur Makanya oleh saya kepala. ingin bertemu sama Ibu tuh ingin gimana Ibu ngasih solusi kepada saya bagaimana cara menyelesaikan ini Bu. Oh ya, baiklah, baiklah. Namun Pak, semestinya apabila Bapak dipanggil oleh kepala sekolah atau karena ada masalah dengan teman sejawat itu pasti ada penyebabnya. Nah, kira-kira apakah Bapak mengetahui kira-kira atau sudah mencari penyebab hal tersebut terjadi, Pak Desap? Iya Bu, ceritanya seperti ini Bu. Jadi kami di ruang guru itu ya sekedar bercanda aja sama Pak Catur kan. Bercanda, nah tiba-tiba ada tersinggung salah satu guru akibat candaan kami kan. Jadi makanya saya dimarahi oleh kepala sekolah. Makanya kepala sekolah itu marah-marahin saya tuh di depan banyak guru. Makanya jadi kami tuh nggak enak sih dimarahi di depan guru-guru di banyak orang itu yang membuat saya itu kesel sama kepala sekolah gitu. Oh ya, jadi seperti itu ya Pak. Iya Karena Bu, bercanda dengan teman sejawat, iya kemudian Bu, dilihat oleh kepala sekolah dan ada rekan sejawat yang lain yang tersinggung seperti itu Pak. iya Bu, betul Bu. Hmm. Baiklah Pak, setelah mengetahui penyebab itu, penyebab dari masalah tersebut, penyebab Bapak dipanggil oleh kepala sekolah, apa kira-kira kekuatan atau usaha Bapak dalam mengatasi masalah tersebut? Apa yang kira-kira Bapak ingin lakukan seperti itu? Ya, rencana ini Bu, rencana yang saya akan lakukan itu pertama ya menemui kepala sekolah. Saya juga akan menjelaskan bagaimana bahwa saya itu bercanda sama sama Pak Catur. Jadi nggak sengaja sama guru lain. Makanya saya ingin bertemu sama kepala sekolah. Yang pertama ya mau minta maaf bahwa itu benar memang kesalahan saya. Seperti itu Bu. Jadi saya tidak bermaksud untuk menyinggung salah satu guru. Ya Pak, benar luar biasa Pak. Rencana Bapak sudah saya pikir sudah sangat luar biasa ya Pak. Jadi Bapak ingin
menemui kepala sekolah, kemudian ingin meminta maaf kepada rekan sejawat yang merasa tersinggung tersebut ya Pak? Ya Bu. Nah kemudian dari rencana Bapak tersebut, kira-kira apa harapan yang Bapak inginkan setelah melakukan rencana-rencana tersebut Pak, dari hal-hal itu? Ya, rencana saya Bu, ke depannya ya satu, ya saya akan mengurangi gaya bercanda saya Pak. Gaya ngomong saya kepada guru, supaya guru tidak tersinggung dengan saya. Terus juga saya akan menjelaskan dengan kepala sekolah juga bahwa saya akan lebih berubah lagi, baik dari cara ngomong, cara bercanda sama guru, itu Bu rencananya Bu. Ya, ya. Baiklah. Dari rencana tersebut Bapak akan berubah cara bercanda seperti itu. Jadi harapan Bapak terhadap rekan sejawat kira-kira apa Pak? Ya, dengan kawan sejawat juga sama Bu, saya juga akan mengontrol omongan saya, tidak bercanda secara berlebihan yang mengakibatkan guru juga tersinggung ya Bu ya. Mohon Ibu minta doanya supaya saya bisa berubah, dan juga saya akan kata-kata saya itu merasa menyesal gitu Bu, karena memang telah menyinggung kawan-kawan teman sejawat saya seperti itu. Baiklah, baiklah. Jadi Bapak ingin melakukan pendekatan seperti meminta maaf ya Pak terhadap teman sejawat tersebut. Ya Bu, saya akan meminta maaf pada kawan sejawat saya. Nah, untuk hal ini Pak, saya kira kapan ya kira-kira Bapak ingin melakukan hal tersebut, atau meminta maaf pada teman sejawat ataupun berbicara dengan kepala sekolah? Kapan Bapak akan melakukannya? Ya, yang pertama ya saya akan meminta maaf pada guru teman sejawat saya Bu ya, karena sudah saya akan menjelaskan bahwa saya salah. Setelah itu saya langsung akan menemui kepala sekolah. Jadi saya akan menjelaskan kepada kepala sekolah bahwa ya saya benar-benar salah gitu Bu. Jadi kira-kira Bapak akan menemuinya di jam kerja ya Pak, Ya, kira-kira? di jam kerja. Ya, luar biasa Pak. Saya melihat rencana Bapak begitu sangat sempurna untuk mengembalikan hubungan yang baik. Jadi, Ya, terima kasih Bu. kemudian setelah melakukan usaha mengetahui penyebab, kemudian merencanakan dan akan melakukan rencana tersebut, apa kira-kira komitmen Bapak terhadap rencana tersebut? Maksudnya selanjutnya atau yang akan dilakukan terus-menerus seperti itu Pak? Apa Ya, yang komitmen saya yang satu, saya akan berubah ya Bu ya, dari cara saya bercanda, ngomong. Yang kedua itu juga saya akan ketika bercanda mau memilih tempat Bu. Jadi kalau misalnya ada guru, saya tidak akan bercanda di sana, mungkin dengan teman-teman yang lain seperti itu. Dan juga dari kata-kata juga tidak mengarah ke arah bercanda yang menyinggung guru seperti itu Bu. Baiklah, baiklah. Jadi Bapak ingin melihat situasi ya Pak, Ya, situasi Bu. bagaimana kondisi rekan sejawat Bapak yang Ya, saat Bu. ini tersebut. Baiklah Pak. Nah dalam hal ini Pak, siapa saja kira-kira yang akan Bapak ajak untuk berkolaborasi atau Bapak libatkan dalam hal tersebut, dalam mendukung rencana Bapak tersebut? Ya, yang saya libatkan yang paling utama adalah teman sejawat saya Bu ya, Pak Catur. Saya akan mengajak beliau karena memang saya dengan Pak Catur yang sering bercanda Bu, bercanda yang mengakibatkan guru tersinggung. Yang kedua ya saya nanti minta sama ini juga kepada pakar kesiswaan juga, nanti saya minta tolong juga untuk menemui kepala sekolah. Soalnya saya nggak berani Bu menemui kepala sekolah, jadi takutnya kena marah lagi Bu. Ya Pak, ya Pak. Iya. Baiklah. Jadi Bapak akan mengajak rekan sejawat yang lebih dekat seperti ya Pak, untuk Iya Bu. agar tidak berlebihan seperti itu ya Pak. Iya Bu. Dan juga Bapak akan mengajak bagian kesiswaan seperti itu Pak. Iya Bu.
Karena saya takut ngadep kepala sekolah, Bu. Nanti takut dimarah lagi. Kemudian Pak, setelah melakukan kolaborasi tersebut dan komitmen tersebut, tindak lanjut dalam kegiatan Bapak untuk bersama lagi atau kembali rukun terhadap teman sejawat, kemudian tidak mendapatkan teguran lagi dari kepala sekolah, apa tindak lanjut Bapak? Ya, saya akan memperbaiki dari cara attitude saya, Bu, ya. Dari attitude, dari cara verbal saya juga, omongan saya. Dan juga saya akan menempatkan diri juga kalau misalnya kumpul sama guru dan teman-teman lainnya, ya saya akan menjaga attitude saya sama omongan saya seperti itu, supaya saya teman sejawat maupun teman-teman guru lainnya ya ketika dengan saya itu tidak sungkan seperti itu. Akibat dengan bercanda saya, jadi guru tidak senang sama saya. Makanya akan saya rubah ininya. Ya, baiklah Pak. Luar biasa ya Pak. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Jadi Bapak akan memperbaiki attitude, kemudian mengolah kata dengan lebih baik ya Pak, supaya temannya itu tidak tersinggung seperti itu ya Pak. Iya, Bu. Iya, Bu. Saya akan memperbaikinya, Bu. Luar biasa Pak. Semoga hubungan Bapak dengan rekan sejawat yang tersinggung tadi dapat membaik dan kemudian Bapak tidak mendapatkan teguran lagi dari kepala sekolah, Pak. Iya, Bu. Terima kasih, Bu, atas ini, Bu, masukannya, Bu. Ya, Pak. Kemudian, Pak, setelah kita berbicara panjang lebar seperti ini, setelah Bapak menceritakan hal-hal yang menjadi unek-unek dalam hati Bapak ataupun pikiran Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah kita bercerita seperti ini, Pak? Ya, setelah saya bercakap sama Ibu, alhamdulillah saya tenang, Bu. Jadi saya tenang, saya juga ada nyali untuk kemampuan untuk menghadap kepala sekolah, dan juga saya juga ada nyali untuk meminta maaf pada teman saya yang tersinggung akibat omongan saya. Mudah-mudahan dengan keberanian saya ini, dengan niat saya, insya Allah nanti akan lebih baik lagi seperti itu, Bu. Ya, Bu. Ya, Pak. Ya. Alhamdulillah ya, Pak, seperti itu. Tetap semangat ya, Pak, untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengan rekan sejawat dan kepala sekolah, Pak. Ya, terima kasih, Bu. Masih berkolaborasi. Ya, Bu, siap. Ya. Ngomong-ngomong, masih ada lagi nggak, Pak, yang ingin Bapak sampaikan pada hari ini? Itu aja, Bu. Mungkin untuk ini saya, Bu, mungkin nanti saya kalau misalnya ada sesuatu nanti saya nemu Ibu untuk konsultasi lagi, Bu. Baiklah, Pak. Sama-sama nanti kita bisa berkolaborasi saling sharing permasalahan kita, Pak. Ya, Bu, siap-siap. Terima kasih, Bu. Baiklah, jika tidak ada yang perlu kita bicarakan lagi, saya undur diri, Pak. Terima kasih. Ya, makasih, Bu, ya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next, Pak Catur. Saya coach, Pak ya? Ya. Coach, Pak. Coach. Halo. Halo, Assalamualaikum Bu Nida. Apa kabar? Waalaikumsalam Pak Catur. Alhamdulillah saya baik nih Pak Catur. Pak Catur gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah Bu. Hari ini saya merasa senang dan baik-baik saja. Bu Nida, bagaimana kabar keluarganya? Alhamdulillah Pak, semuanya sehat, suami sehat, anak sehat. Semoga ya, keluarga Pak Catur juga seperti itu ya Pak. Iya Bu, terima kasih Bu. Keluarga saya juga alhamdulillah sehat semua Bu. Anak-anak juga alhamdulillah sekarang sudah mulai meningkat keterampilannya. Bu Nida, hari ini sibuk apa tidak? Ini Pak, saya sedang ingin mengganggu waktu Pak Catur ini. Oh iya, ya nggak apa-apa. Maaf ya Pak, mengganggu waktunya. Iya.
Apakah Iya ada Bu, waktu nggak Bapak apa-apa. untuk berbincang-bincang dengan saya? Ya, insya Allah saat sekarang ada waktu dan memang kegiatan sedang tidak padat Bu. Boleh kalau mau berkomunikasi atau cerita, boleh Bu, disampaikan saja. Ya, terima kasih ya Pak Catur. Iya, sama-sama Bu. Begini Pak Catur, saya ingin sharing tentang permasalahan saya di kelas nih. Ya, gimana Bu? Harapan saya nanti setelah sharing ini saya mendapatkan ide atau solusi dari Pak Catur untuk mengatasi masalah saya ini Pak. Ya, mudah-mudahan Bu ya, kita saling membantu lah ya. Kira-kira apa nih yang mau Ibu bicarakan? Tentang permasalahan apa? Begini Pak Catur, Hmm, di kelas saya itu terdapat beberapa murid yang suka usil, jahil, baik itu kadang jahil tangannya, kadang jahil omongannya dengan teman-temannya. Jadi sehingga terjadi keributan, akhirnya akan menimbulkan pertengkaran, Pak. Oke, jadi yang mau kita bicarakan terkait dengan perilaku atau karakter anak Bu ya? Seperti Iya, itu ya? Pak. Iya, Pak. Ini Oke. masalah ini terjadi hampir tiap hari seperti itu. Bahkan saya merasa kelabakan seperti itu, Pak. Iya, Nggak iya, dapat iya. mengatasi hal tersebut. Mm. Terus apa lagi Bu? Siswanya itu seperti apa? Membuat tingkah yang seperti apa? Ya, siswa saya ini saya rasa hiperaktif apa ya, Pak? Atau Iya. mungkin gimana ya, sikapnya itu tidak terkontrol. Jadi dia itu tidak hanya usil dengan teman sekelasnya, bahkan mungkin dengan kakak kelas ataupun adik kelas seperti itu pernah terjadi kasus tersebut, Pak. Jadi saya merasa bagaimana ini ya untuk bercerita dengan siapa, saya bingung, Pak. Oke, jadi permasalahannya yang ragam Bu ya, seperti itu sehingga menyebabkan mengganggu konsentrasi belajar teman-teman yang lain maupun kita sebagai guru Bu ya. Ya, Oke, Pak. jadi idealnya siswa yang Ibu harapkan di dalam kelas itu seperti apa? Ya, saya berusaha atau menginginkan siswa saya itu ya taruhlah aktif ya. Saya membutuhkan juga ya Pak untuk siswa yang aktif. Namun kalau aktifnya dalam hal-hal yang negatif itu saya rasa agar dikurangi ya lagi sedikit seperti itu Pak. Saya berharap siswa saya memiliki keaktifan dalam hal yang positif seperti itu Pak. Jadi idealnya Ibu berharap semua kelas itu siswanya berperilaku yang baik seperti itu Bu ya? Iya Pak, Oke. supaya berjalan lancar, tidak ada kendala. Tapi ya mungkin Oke. ini impian saya yang sulit ya Pak. Jadi dengan semua siswa berperilaku atau bersikap baik itu akan menciptakan pembelajaran yang nyaman Bu ya, seperti itu ya kurang lebih Iya lah ya. Pak. Jadi Eh, situasi budaya, situasi ruang yang kondusif gitu Pak, berpihak pada murid. Oke. Kalau dilihat idealnya tadi, Ibu melihat bahwa kondisi kelas yang saat sekarang ini terdapat perilaku anak yang kurang menyenangkan. Kalau dihitung dari skala 1 sampai 10 Bu, kondisi kelas Ibu sekarang ini dalam skala berapa kira-kira seperti itu? Kalau dari kondisi kelas saya rasa kondisinya itu skala 8 Pak. Tapi kalau dengan yang usil, yang suka usil itu anaknya itu dalam skala 7 lah Pak. Jadi sering dia itu melakukan keusilan, kejahilannya kepada temannya itu Pak. Jadi saya ingin curhat dengan Bapak ini. Oke, jadi posisinya itu sedang di skala 8 Bu ya, berarti kurang ideal Bu ya, yang tidak seperti yang Ibu harapkan seperti itu ya? Iya Pak, benar Pak, benar Pak.
terkait dengan kurangnya skala yang maksimal ini, untuk memaksimalkan skala agar mencapai kelas yang kondusif atau skala 10 tadi Bu, itu adakah rencana dari Ibu Nida untuk bisa mencapai skala itu, seperti itu? Baiklah Pak, saya memperkirakan atau saya sudah memperhatikan ya Pak. Setelah saya teliti itu penyebabnya anak itu mencari perhatian Pak, seperti itu. Mencari perhatian, kemudian ada pula yang kurang memiliki kesadaran dari nilai-nilai kebajikan yang sudah saya dan guru-guru lain bicarakan atau kita beri pendidikan seperti itu Pak. Jadi ada yang mencari perhatian, ada pula yang kurang memiliki nilai kebajikan tersebut. Maka saya merasa untuk memberikan pendekatan personal Pak. Saya berencana untuk melakukan pendekatan personal terhadap murid tersebut dan ingin berkolaborasi dengan orang tua di rumah supaya dapat bersama-sama membimbing anak tersebut agar memiliki nilai-nilai kebajikan yang lebih baik atau lebih tertanam dari dalam dirinya atau dari nilai kebajikan intrinsik. Oke, menurut Ibu Nida ini sebenarnya siswa kita di dalam kelas itu suka diperlakukan seperti apa, Bu? Iya, Pak. Berhubung saya ini memegang kelas 2 ya, Pak. Saya merasa anak-anak ini suka dianggap sebagai teman ya, Pak. Dia kadang manja seperti itu, Pak. Jadi ya kadang saya mengikuti mereka, memberikan peran saya sebagai teman, namun kadang juga saya menjadikan sebagai bukan penghukum ya Pak, atau itu memberikan aturan yang telah ada, memberi petunjuk seperti itu Pak. Jadi mereka itu inginnya dimanja, disayang seperti itu Pak, mencari perhatian. Oke. Ibu Nida sendiri sudahkah melakukan hal seperti itu untuk membuat siswa merasa senang? Saya berusaha untuk menempatkan diri ya Pak, pada saat anak melakukan hal yang baik, saya mungkin dukung mereka sebagai teman, memberikan motivasi. Namun jika mereka melakukan perbuatan yang menyimpang atau tidak sesuai dengan nilai kebajikan, saya berusaha untuk memberikan arahan, oh ini gimana, ini bukan hal yang baik nak. Saya memberikan arahan tergantung sikap mereka Pak. Iya. Jadi terkadang siswa itu menanggapi atau menyikapi apa yang menjadi hal baik buat mereka, tapi dengan prasangka atau pernyataan yang negatif Bu ya. Padahal itu semua kebaikan untuk anak ya, seperti itu Bu Nida. Bagaimana? Benar atau tidak? Kita mengarahkan Pak, apabila kita memberitahu anak tersebut, oh ini bukan hal yang baik nak, kita mengarahkannya kepada hal yang baik. Jadi jika anak melakukan hal yang negatif, bagaimana mungkin kita mengatakan kalau hal tersebut adalah hal positif Pak. Jadi kalau menurut norma hal tersebut adalah norma yang tidak baik atau norma yang menyimpang dari norma sosial ya Pak, kami memberitahu seperti itu, bahwa hal tersebut menyimpang dari norma yang telah ditetapkan. Iya benar sekali Bu. Jadi apa nih rencana dari Nida nih yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini? Ya, seperti yang saya katakan tadi Pak, saya akan melakukan pendekatan personal untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan
agar mereka memiliki kekuatan intrinsik dari dalam mereka, kemudian berkolaborasi bersama teman-teman sejawat, kepala sekolah, dan orang tua terutama Pak, untuk bersama-sama membimbing anak agar memiliki nilai-nilai kebajikan tersebut di rumah maupun di sekolah. Oke, baik Bu, bagus. Dari rencana yang akan Ibu Nida lakukan terkait dengan bekerja sama dengan orang tua dan lain sebagainya, apa yang Ibu Nida butuhkan untuk mencapai aksi tersebut? Baiklah Pak, saya kira saya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah ya Pak, untuk mengundang wali murid atau menyisipkan waktu luang atau mengundang wali murid agar dapat berdiskusi dengan saya, mengobrol dengan saya tentang kelakuan anak di sekolah, sehingga saya bisa bercerita dengan orang tua murid. Kemudian saya berharap suatu saat ada waktu luang seperti itu, ruang pribadi saya untuk bercerita dengan anak agar saya dapat melakukan pembimbingan secara personal terhadap anak tersebut, Pak. Oke, nampaknya sudah tepat sekali Bu ya untuk rencana aksinya, itu sudah luar biasa. Jadi yang paling dekat ini yang mau Ibu lakukan apa ini kira-kira? Untuk yang utama ini kira-kira mungkin lebih baik saya melakukan pendekatan personal dulu Pak ya, mungkin dengan siswa agar anak tersebut kembali kepada hal yang positif seperti itu Pak ya, mungkin ya Pak. Iya. Oke Bu, jadi rencana awal pendekatan langsung dengan siswanya Bu ya, seperti itu ya, itu yang terdekat seperti itu. Kemudian kapan nih mau melakukannya pendekatan langsung dengan siswanya? Kira-kira kapan yang efektif waktunya nih Bu? Pagi hari atau sore hari atau siang hari seperti itu? Saya rasa mungkin saya akan melakukannya besok ya Pak. Kira-kira ada jam istirahat atau besok sepertinya ada guru yang izin untuk tidak berangkat ya Pak. Mungkin itu waktu yang tepat ya Pak. Saya melakukan pendekatan seperti itu ya Pak mungkin. Ya, luar biasa sekali Bu ya. Memang kita sadari sebagai guru ini pasti akan menemukan permasalahan bersama siswa ketika dalam pembelajaran Bu. Selanjutnya Bu, ya ini sharing-sharing kita ini apa sih yang Ibu dapatkan dari komunikasi singkat kita ini? Ya, alhamdulillah Pak, saya tergali pemikiran saya setelah dari mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari Bapak tadi. Itu saya terpikirlah untuk melakukan pendekatan tersebut, terpikir untuk melakukan kolaborasi tersebut Pak, sehingga mungkin semoga ini bisa saya lakukan untuk mencegah perbuatan yang kurang baik dari anak-anak saya Pak. Oke, selain itu ada lagi nggak Bu yang Ibu dapatkan mungkin? Ya, saya merasa senang Pak, karena unek-unek di kepala atau pikiran itu bisa terbagi dengan Bapak seperti itu Pak. Oke ya Bu, insya Allah minggu depan kita bisa ketemu lagi Bu, bisa sharing-sharing atau mengkomunikasikan tentang permasalahan Ibu yang sekarang, karena saya nampaknya merasa penasaran nih apa nih nanti hasilnya setelah Ibu melakukan pendekatan dengan siswa dan melakukan aksi yang telah Ibu rencanakan ya. Baiklah Oke, Pak, Bu Nida. Semangat nanti akan bercerita dengan Bapak hasilnya bagaimana kemudian. Iya Bu, iya terima kasih banyak Bu Nida, sehat selalu ya. Terima kasih juga ya Pak, udah meluangkan waktu untuk menerima curhatan saya, cerita saya ini. Kapan-kapan kita sharing lagi ya Pak. Iya Bu, nanti kita minggu depan kita tunggu Bu ya untuk bahas lagi lah, ngobrol-ngobrol terkait dengan permasalahan ini ya. Terima kasih Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Pak ya? Ya Pak, silakan Pak. Dari Pak Catur aja dulu, kan nemuin saya Pak Catur.
saya coach. Saya belum jadi kuci ini, Pak. Ya, ini Pak Catur Koci. Jadi Pak Catur Koci nemui saya. Oh, iya ya. Murid Pak atau guru? Ya kita ngalir aja Pak, apa Pak? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Catur ada apa Pak Catur? Ya Pak, izin masuk ruangan. Ya, Ya. silakan apa masuk Pak Catur. Oke, makasih Pak. Mohon maaf Pak ini kalau mengganggu waktunya. Ya, ada apa-apa Pak Catur, ada apa. Ini Pak, saya sedikit mau berkomunikasi terkait dengan ada permasalahan terkait dengan pembelajaran di dalam kelas, Pak. Boleh tahu permasalahan apa ya Pak Catur ya? Boleh diceritakan? Ya, sepertinya siswa ini kurang aktif, Pak, dalam pembelajaran saya. Ya. Kira-kira yang Bapak bisa bantu apa ya? Dan apa yang ingin kita capai dari diskusi kita ini? Ya, saya berharap, Pak, dengan obrolan kita siang hari ini akan menimbulkan motivasi buat saya sendiri agar siswa di dalam kelas mengikuti pembelajaran saya aktif dan bersemangat seperti itu, Pak. Kira-kira dari yang kamu pelajari yang sebelumnya, yang membuat kamu tidak nyaman dan siswa itu tidak aktif itu gimana? Sudah kamu cari solusinya? Saya ini sebagai guru, Pak, sudah merasa memberikan pembelajaran yang terbaik kepada anak murid saya. Akan tetapi masih saja muncul sikap murid yang membuat saya kesal, Pak. Belajar tidak serius, hasil ujian jelek, kemudian kurang terbuka dengan saya. Seperti itu, Pak. Boleh tahu Pak Catur, ketika awal pelajaran dimulai, kira-kira Pak Catur sudah memulai asesmen awal nggak? Asesmen diagnostik, kira-kira. Sudah dilakukan itu, Pak? Ya, kalau secara umum, Pak, di awal tahun saya mengecek tentang kemampuan siswa. Ada siswa yang suka audio, ada siswa yang suka video, visual, seperti itu, Pak. Saya sudah mengeceknya, Pak, melalui diagnosis awal seperti itu. Kira-kira dari asesmen awal yang Pak Catur lakukan itu, ada kendala nggak di sana? Ya, sebenarnya itu kan hasil jawaban siswa, Pak, ya. Kita hanya memetakan saja seperti itu. Ya, saya melihat dengan adanya pemetaan ini, pembelajaran yang saya berikan bisa sesuai dengan gaya belajar mereka, Pak. Akan tetapi di dalam kelas itu, Pak, kita sudah buat PPT, sudah menyediakan video-video pembelajaran. Saya berharap murid itu bisa senang dan mengerti dari pembelajaran saya. Akan tetapi masih saja, Pak, siswa itu hanya ambil enaknya saja seperti itu. Hanya ambil nonton videonya saja, asik-asiknya saja. Tapi untuk materi yang lebih jauh, lebih dalam, siswa itu menyepelekan, Pak. Sampai saya kesel. Ya, kira-kira ketika dalam pembelajaran dan asesmen awal, pernahkah Pak Catur memberikan motivasi
memberikan ice breaking kepada siswa atau metode pembelajaran yang lain yang bisa membuat siswa itu lebih semangat? Ya, sesekali sih Pak, saya melakukan kegiatan itu agar anak-anak juga merasa nyaman seperti itu Pak. Tapi ketika kita tidak melakukan hal yang seperti itu, mereka mengulang lagi Pak, seperti jenuh, Iya, iya. malas, seperti itu Pak. Kira-kira hal yang Pak Catur lakukan ketika memotivasi siswa itu apa Pak kira-kira? Ya, saya berikan pencerahan kepada siswa terkait pembelajaran, tujuannya kan agar mereka tahu Pak dan semangat untuk belajar, seperti itu. Oh, seperti itu rupanya. Terus dari segi kenyamanan kelas, apa Pak Catur sudah memikirkan dari kenyamanan kelas atau kesepakatan kelas? Sudah Pak Catur Ya, lakukan? ya kalau terkait dengan kenyamanan kelas itu ya sangat berhubungan dengan fasilitas sekolah Pak yang diberikan ya. Jadi suasana kelas yang apa adanya sesuai dengan kondisi yang ada itu kita terima Pak seperti itu. Terkait dengan selain fasilitas kelas ya pembuatan kesepakatan kelas itu sudah jelas Pak dan sudah kita ingatkan, tapi siswa kembali ke siswa lagi Pak. Nampaknya saya melihat kurang antusias dan bersemangat seperti itu. Oh, gitu ya Pak Catur. Nah, selama ini adakah langkah-langkah yang Pak Catur lakukan untuk mengatasi tersebut dari permasalahan tersebut? Ya, langkah-langkahnya saya berusaha Pak semaksimal mungkin untuk membuat pembelajaran itu yang berpihak kepada murid, menyesuaikan dengan gaya belajar mereka. Kemudian selain itu juga ya saya sesekali menyiapkan kegiatan game, ice breaking, atau belajar di luar kelas seperti itu Pak. Dan dari langkah-langkah yang Bapak lakukan, yang ingin Bapak lakukan, kira-kira ada nggak perubahan dari awal sebelum Bapak lakukan sampai yang Bapak lakukan sekarang ini? Ya terlihat sih Pak, ada perbedaannya ketika kita menerapkan langkah-langkah yang saya sebutkan tadi, siswa itu merasa senang Pak. Tapi tatkala saya itu tidak menerapkan apa yang menjadi suatu keharusan tadi, ya siswa mulai kembali tidak bersemangat Pak. Nah, dari langkah awal yang Bapak lakukan, kira-kira hal terpenting apa sih yang bisa merubah kelakuan anak ketika belajar itu? Ya sepertinya siswa ini suka yang kegiatan-kegiatan yang seperti tadi Pak. Ice breaking, Iya. bermain, Berarti nonton pilih teknik ya Pak video. ya? Iya Pak, seperti itu. Dan saya melihat waktu belajarnya habis saja untuk itu Pak. Fokus belajarnya itu untuk latihan soal yang lebih mendalam itu malah tidak dapat. Karena kita melihat asesmen yang kita berikan itu gagal Pak, seperti itu. Mm-mm. Apakah Bapak sudah mencobanya dalam komitmen untuk menjalankan rencana tersebut? Iya Pak, saya sudah beberapa kali mencoba melakukan apa yang menjadi langkah-langkah yang saya lakukan tadi. Mm-mm. Jadi langkah-langkah yang Bapak sarankan tadi akan bisa berubah untuk pembelajaran siswa ya? Iya Pak, saya melihat seperti itu sih, siswa ini
akan lebih tertarik dan termotivasi dengan pembelajaran yang dilakukan dengan cara yang menyenangkan seperti tadi Pak ya, Iya, melakukan iya. breaking, menonton video pembelajaran, bermain game, seperti itu Pak. Ya, bagus sekali Pak Catur apa yang Bapak Catur laksanakan. Nah, kira-kira untuk menjalankan rencana tersebut, siapa yang Bapak minta bantuan untuk menjalankan rencana tersebut? Eh, untuk untuk melaksanakan langkah-langkah tersebut yang saya butuhkan keterampilan lebih baik lagi Pak, mungkin dalam membuat pembelajaran yang menyenangkan seperti membuat ice breaking, games, dan lain-lain. Mungkin ya saya membutuhkan bantuan kepada rekan sejawat yang memiliki kompetensi lebih baik terkait dengan keterampilan digital seperti itu, Pak. Hmm. Nah, kira-kira eh, komitmen yang Bapak rencanakan ini akan Bapak jalankan nggak kira-kira? Ya kalau itu tujuannya baik agar siswa tadi bisa bersemangat dan fokus dalam pembelajaran yang saya lakukan, Pak. Ya, saya akan mencoba berusaha menyiapkan waktu, menyisihkan waktu untuk membuat media-media ajar itu, Pak. Oh ya, seperti itu Pak. Ya, mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan dan Bapak minta bantuan kepada rekan bisa berjalan dengan baik Pak ya. Iya, Pak, mudah-mudahan, Pak. Ada lagi Pak selain itu Pak? Sepertinya tidak ada, Pak. Itu saja yang menjadi keluhan saya, Pak. Siswa ini maunya enak saja, kita harus menyiapkan dengan susah payah Iya. media pembelajaran seperti itu. Tiap hari mau ngajar seperti itu, Pak. Jadi rasanya lelah, capek, Pak. Iya. Ya Pak, mudah-mudahan dengan komitmen yang Bapak jalankan dan langkah-langkah yang Bapak jalankan, mudah-mudahan ada perubahan dalam pembelajaran pada anak didik Pak ya. Ya, Bapak Pak, tetap semangat mudah-mudahan. Pak dalam mengajar untuk kecerdasan kehidupan bangsa Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Pak. Ya, Assalamualaikum. Salam. Sudah ini kenapa ya? Apa ya sudah ini? Isi ini ya. Oh, kurung besar. Suruh kurung besar.